Oke, selamat datang kembali di mata kuliah pemerintahan. Kali ini Bapak eh, akan mengulas mengenai akuntansi BLU. Jadi, Bapak akan mendasarkan pada PMK 2020 dan PMK 21 2019. Namun di PMK 2021 2019 itu terdapat klausul bahwa seluruh akun gitu ya, terdapat perbedaan, maka akan mengacu pada eh, peraturan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan layanan gitu ya. Maka balik lagi ke PESON 2020 gitu ya. Memang karena ada perbedaan mungkin dari segi akun gitu ya, namun secara konsepsi tidak jauh berbeda gitu ya. Nah, langsung saja. Eh, sebelum sebelumnya gitu ya, kan kita ketika di satker yang biasa gitu ya, di pertanian umum kan salah satu satker itu ya, yang kita tahu bahwa perbedaannya eh, di satker BLU ini dia bertindak juga seakan-akan entitas laporan itu ya. Dia entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang punya fungsi juga perbendaharaan umum gitu ya. Gitu. Nah, biasanya kan bisa terbiasa kan kita sebelum ke jurnal anggaran komitmen belanja maka kita melakukan komitmen terhadap DIPA gitu ya. DIPA untuk satker BLU itu bisa berasal dari rupiah murni APBN maupun dari uh, operasional dari uh, apa namanya operasional dari BLU gitu ya, PNBP gitu ya, dan belanjanya. Nah, bagaimana jurnalnya gitu ya? Nah, jurnalnya sama sih, sama dengan di 212. Kalau di 220 memang tidak dicontohkan gitu ya, tidak dicontohkan bagaimana menjurnal kita untuk satker BLU. Jadi sebenarnya sama, kita lakukan untuk belanja dan estimasi untuk pendapatan gitu ya. Itu sama kita jurnalkan secara single entry gitu ya, dan digunakan untuk manajemen aja gitu, tidak untuk menyusun laporan keuangan. Nah, itu sama, untuk kita mau mereview lagi ke pelajaran sebelumnya ya. Nah, untuk jurnal anggaran komitmen belanja gitu ya, kita masih ingat bahwa posting rule-nya itu eh, ada dua, single entry gitu ya, single entry dan double entry. Nah, single entry itu digunakan buat apa? Buat entitas akuntansi atau entitas pelaporan, pemerintah pusat, tingkat kementerian atau lembaga. Nah, Satker BLU ini merupakan entitas akuntansi atau entitas pelaporan pemerintah pusat, tingkat kementerian lembaga, karena dia merupakan dari KL gitu ya. Nah, sedangkan yang double entry, itu jurnal anggaran komitmen yang double entry digunakan untuk entitas akuntansi atau entitas pelaporan pada bagian anggaran khusus BUN gitu ya. Nah, jadi BLU memang lokasinya ada di single entry. Jadi kalau misal kita komitmennya belanja pegawai gitu ya, maka ketika saat transaksi maka belanja pegawai kita catat sebagai komitmen, dan saat terima tagihan itu ya, akan melakukan tagihan, maka belanja yang tadinya di debit jadi belanja di kredit gitu ya, kita terima tagihan gitu ya. Nah, itu untuk single entry pada layanan umum gitu ya. Nah, di pembahasan kali ini Bapak hanya membahas mengenai pendapatan dan belanja gitu ya. Di video ini Bapak hanya membahas pendapatan dan belanja. Nah, untuk akuntansi pendapatan BLU gitu ya, akuntansi pendapatan BLU. Pendapatan BLU itu di PMK 2020 itu dapat terdiri dari pendapatan dari alokasi APBN gitu ya, di rupiah. Jadi ini merupakan pendapatan dari realisasi belanja pegawai ya, barang
dan jasa dan atau belanja modal atas pagu DIPA yang sumber dananya berasal dari rupiah murni sesuai dengan SPM atau SPKD. Jadi saat kita melakukan belanja seperti pada satu biasa, di satu biasa gitu, PLU dianggap sebagai pendapatan gitu ya. Melakukan belanja seperti biasa, kemudian nanti akan ada jurnal korolari dia selaku pendapatan gitu ya. Dia akan membalik yang tadinya kita kirakan interest lain biasanya di sisi kredit, di sisi debit, dan di sisi kreditnya berupa pendapatan PLU gitu ya, berasal dari APBN, kas APBN gitu ya. Lalu yang kedua adalah pendapatan dari pelayanan PLU yang bersumber dari masyarakat gitu ya. Ini di KPNBP gitu ya. Jadi di sini merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan PLU yang diberikan kepada masyarakat sesuai dokumen penerimaan pendapatan transaksional gitu ya. Kemudian yang ketiga, pendapatan dari pelayanan PLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat KPNBP gitu ya. Ini sama halnya pengertiannya dengan apa tadi yang bersumber dari masyarakat. Cuma ini imbalan yang diperoleh dari sistem layanan PLU yang diberikan kepada entitas akuntansi atau entitas pelaporan dalam kerangka sistem akuntansi pemerintah pusat yang membawai maupun yang tidak membawai organisasi vertikal PLU gitu ya. Nah, kemudian pendapatan dari kerjasama atau di kerjasama di KPNBP gitu ya. Jadi ini merupakan perolehan pendapatan PLU dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi PLU gitu ya. Kemudian pendapatan hibah berupa uang, barang jasa dari masyarakat, entitas non pemerintah pusat gitu ya, di KPNBP. Di sini merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat pada lain atau entitas non pemerintah tanpa diikuti adanya kewajiban bagi PLU untuk menyerahkan barang atau jasa sesuai dokumen penerimaan hibah atau yang dipersanakan. Kemudian pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara di rupiah murni gitu ya. Kemudian ada pendapatan PLU lainnya. Di sini merupakan pendapatan PLU yang tidak berhubungan secara langsung dengan tujuan PLU. Dapat jasa giro, pendapatan bunga, gitu ya, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, tidak selisih kurs, definisi potongan untuk lain dari penjualan, pengadaan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, dan pengembalian secara kas atau bukan atau biaya yang telah disahkan belanjanya pada tahun anggaran yang lalu. Kemudian yang ke-7 tadi pendapatan umum PNBP yang sekuritas negara ya. Ini merupakan pendapatan dari realisasi PNBP umum yang sumber dananya rupiah murni dan atau untuk keuntungan rekening kas negara dan telah disetor ke kas negara. Gitu ya. Kalau kita lihat di Jawa memang biasanya memang selain dari pendapatan lokasi APBN ada pendapatan operasional layanan dan pendapatan operasional non layanan gitu ya, non layanan kayak sewa gitu ya, sewa macam-macam ya, sewa alat, sewa kendaraan gitu ya. Itu salah satu kalian lihat di Jawa di PMK 220 gitu ya. Nah, bagaimana sih perlakuan akuntansi pendapatan PLU gitu ya? Nah, di sini Bapak membagi gitu ya, membagi ke dalam 5 step. Yang pertama kalau pendapatan itu pengakuan. Nah, pengakuan ini kalau LO kan udah jelas nih pendapatan LO gitu ya. Timbulnya hak tagih gitu ya. Timbulnya hak tagih itu biasa karena kita mengeluarkan surat dokumen gitu ya, hak tagih gitu ya. Macam-macam bisa karena perikatan gitu ya. Atau kita acara gitu ya. Kemudian pendapatan itu direalisasikan gitu ya, pendapatan itu direalisasikan gitu ya. Nah, pendapatan dari alokasi APBN di rupiah murni gitu ya.
diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D, ya, belanja yang berasal dari faktor rupiah murni. Gitu ya. Kalian tahu di nilai di SP2D itu merupakan nilai pendapatannya, ya, nilai pendapatan yang dicatat gitu ya. Nah, kemudian untuk apa namanya, untuk pendapatan umum PNBP yang disetor ke Ergun gitu ya, di rupiah murni diakui pada saat penerimaan masuk ke Ergun gitu ya. Kemudian pendapatan dari pelayanan BLU gitu ya, pendapatan dari pelayanan BLU. Oke, sebentar ya. Pendapatan dari pelayanan BLU. Ya, oke, sebentar. Nah, untuk pendapatan dari pelayanan BLU gitu ya, diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BLU atau yang bersamakan itu ya. Atau diakui pada saat realisasi pendapatan BLU secara hak telah diterima oleh BLU tanpa didahului adanya pembuktian. Kalau di contoh PMK misal secara triwulanan dia menerima akumulasi pendapatan sekian gitu ya. Nah, untuk pendapatan hibah untuk uang dari masyarakat gitu ya, diakui saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai BJT dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B atau SP2 di BLU, sedangkan barang tidak perlu pengesahan KPPN gitu ya untuk pengadaan gitu ya. Kemudian pengukuran ya, kalau tadi alokasi pendapatan alokasi BPN berarti sesuai dengan nilai SPM ya, atau SP2D. Jadi kalau misal layanan gitu ya nilai real gitu yang disetorkan gitu ya. Itu pendapatan umum PNBP yang disetor ke Ergun gitu ya. Ini ada pendapatan BPP yang disetor ya sama sesuai nilai real di setoran bukan pajak gitu ya, atau setoran pembelian ganja gitu. Dan kalau atas layanan gitu ya, nilai dokumen transaksional berapa dari layanan atau dari pendapatan itu berapa nilai dokumennya gitu ya. Kemudian kalau dari hibah ya berarti nilai di dokumen PST hibah itu berapa gitu ya. Kemudian pengesahan itu ya, pengesahan pendapatan BLU dilakukan secara periodik bulanan gitu ya, atau setiap transaksional melalui SP3B atau SP2B BLU. Nah, ini untuk periode bulanan, tapi untuk yang di luar RM ya, rupiah murni gitu ya. Jadi pendapatan BLU di sini tadi yang tidak dilakukan pengesahan itu aja gitu ya. Kan pengesahannya bulanan. Namun ada pendapatan yang tidak dilakukan pengesahannya. Itu yang pertama pendapatan dari alokasi APBN di rupiah murni ya tadi ya. Dia belanja sama kita diakui sebagai pendapatan gitu ya. Kemudian pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara. Jadi pendapatan umum misal apa ya, sewa gitu ya, atau apa ya, sewa aset langsung ke kas negara gitu ya. Ini tidak termasuk dalam pendapatan operasional non layanannya si LU gitu ya. Kalau masuk ya harusnya sih nggak distribusi negara gitu ya. Kemudian pendapatan hibah bentuk barang atau jasa dari masyarakat hibah PNBP tidak perlu dilakukan pengesahan gitu ya. Yang perlu dilakukan pengesahan hanya yang bentuk uang gitu ya. Kemudian juga yang nggak perlu pengesahan adalah pendapatan yang disajikan secara perhitungan akuntansi dan transaksional secara non kas ya, secara non kas tidak ada kas yang masuk gitu ya. Dan Bank BLU merupakan penyesuaian pendapatan gitu ya, yang tanpa adanya pengaruh ke saldo kas dan Bank BLU gitu ya. Kemudian di perlakuan akuntansi untuk pendapatan, jadi kalau kita bilang perlakuan akuntansi itu pengakuan, pengukuran hingga penyajian semuanya gitu ya.
ini Bapak tambahkan pengesahan, penyesuaian gitu ya. Pengesahan mau juga disahkan ya KPPN, sedangkan penyesuaian ada transaksi apa sih gitu yang perlu disesuaikan, yaitu pendapatan akrual di periode sampai dengan tahun anggaran berjalan dan pendapatan netral gitu. Nah, transaksi penyesuaian pendapatan BLU tadi, pendapatan layanan BLU dan pendapatan layanan BLU secara akrual non-kas dengan mengakui aset BLU berupa piutang BLU gitu ya. Jadi karena dia non-kas, dengan nggak ada kas yang masuk gitu ya, maka mengakui aset BLU berupa piutang BLU yang tadinya pendapatan dari piutang gitu ya. Dan pendapatan non layanan BLU secara akrual non-kas dengan mengakui aset BLU berupa piutang BLU. Contoh penetapan bunga dari tempo gitu ya. Kemudian yang ketiga itu penyesuaian pendapatan yang berasal dari kendaraan dan ganti rupiah TPTGR secara aktual non-kas dengan mengakui piutang TPTGR berdasarkan awal terjadinya pengakuan sesuai dokumen penetapan piutang gitu ya. Nah, kemudian penyajian di laporan keuangan bagaimana gitu ya. Pendapatan penyajian di laporan keuangan yang pasti ada laporan operasional gitu ya. Nah, untuk pendapatan di laporan operasional, pendapatan dari alokasi APBN dalam pos pendapatan operasional yang lainnya gitu ya, yaitu pendapatan umum dan pelayanan ya, hibah uang untuk barang gitu ya, pendapatan transaksional kas dan non kas yang belum disahkan dan pendapatan perhitungan akuntansi dalam pos pendapatan operasional. Gitu. Ada pendapatan BLU dalam pos PNBP lainnya gitu ya. Untuk LRA, jadi pendapatan yang di LRA, di LRA. Untuk PNBP lainnya berupa pendapatan umum dan pendapatan pelayanan, hibah uang gitu ya dalam pos PNBP lainnya gitu ya. Di laporan arus kas untuk pendapatan BLU secara transaksional kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya dalam arus masuk kas aktivitas operasi gitu ya. Di laporan arus kas ditaruh dalam arus masuk kas aktivitas operasi gitu ya. Pada pendapatan BLU secara transaksional kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya sampai akhir tahun belum disahkan gitu ya. Namun dia harus masuk di kas aktivitas operasi pada LAK. Bahkan nanti akan dikonsultasikan dengan KPPN ya, untuk LAK dan EPSL, bukan di LKL-nya gitu ya. Kemudian raja pendapatan di neraca itu untuk persediaan dan atau aset tetap gitu ya. Dan tadi kalau dia hibah berarti kan ya nanti lahirnya ke persediaan dan atau aset tetap atau aset lainnya untuk hibah barang. Dan piutang PNBP untuk transaksional non kas gitu ya. Jadi kalau pendapatan belum berhasil maka dia akan ke piutang PNBP gitu ya. Setelah penyajian pengaruh penyajian pendapatan BLU ya, baik LHK dan neraca gitu. Nah, bagaimana sih jurnal standar untuk pendapatan BLU gitu ya? Nah, di sini tadi kan dibagi atas pengakuan, pengukuran, pengesahan gitu ya, penyesuaian, penyajian gitu ya. Di sini Bapak mulai dari pengakuan gitu ya, timbulnya hak, saat timbulnya hak atau saat pendapatan realisasi gitu ya. Kalau timbulnya hak berarti maka piutang pada pendapatan gitu ya. Namun kalau ini kan pendapatan realisasi berarti saat diterimanya gitu ya. Saat diterimanya memang di pendapatan ini saat diterimanya tidak dijurnalkan gitu ya. Tapi ketika disahkan gitu ya, ketika disahkan di via KPPN gitu ya. Jadi periode saat terjadinya malah nggak dijurnal gitu ya. Saat pengesahan tadi periwulanan melalui SP3 via SP2 BLU. Bila kita melihat di PMK, lalu di korolarinya gitu ya, kemudian di penyesuaian gitu ya. Nah,
Di sini pengesahan itu SP3P SP2 itu kita mencatatnya kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU. Sedangkan di jurnal kasnya kita catat dia utang kepada kas BLU pada pendapatan. Jadi kita utang dulu gitu ya, kita utang dulu, jadi pendapatannya diutang dulu gitu ya, pendapatannya bertambah kan itu kan. Kalau utang itu kan dia saldo normalnya yang di sisi sumber yang kalau ini di ini belum di terus udah. Nah, jadi pendapatan saldo normal kan di kredit itu ya, sedangkan utang kan saldo normal kan di dia. Kalau kita makin banyak utang maka harusnya ada di kredit gitu ya, jadi utang kita berkurang gitu ya. Nah, dianggapnya itu ya, jadi istilahnya kalau kita pendapatan maka utang kita ke kas BLU itu berkurang gitu ya, kita dapat pendapatan maka utang kepada kas BLU itu berkurang gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di PMK 212 gitu ya, pendapatan yang disahkan secara periodik itu menghasilkan kas dan bank BLU pada PNBP BLU. Begitu pula kas dan bank BLU pada PNBP BLU gitu ya, sama jurnalnya. Nah, ini kalau di PMK 220 2016 tentang SA BLU itu ya, itu masuk ke dalam korolari gitu ya, jurnal ikutan gitu ya, jurnal ikutan. Kalau kita lihat di korolari itu ada kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan gitu ya. Nah, kalau di angka 212 dia kas dan bank BLU pada PNBP BLU gitu ya. Yang nggak usah bingung ya, kita punya ada klausulnya kan bila ada perbedaan maka kembali ke angka 220 gitu ya. Nah, di 220 juga bila kalian simak di pengesahan kas dan setara kas gitu ya, ini kan istilahnya kan jurnal ikutan korolarinya kan hanya dibuka secara awal gitu ya. Sebenarnya kan jadi waktu kalau kita biasanya waktu SPP gitu kan diakrol aja, lalu waktu SP2P diakrol kan kas gitu. Sedangkan ini nggak ada SPP yang sama dengan SP3P itu nggak ada gitu ya. Jadi langsung SP2P gitu. Ketika SP2P disahkan di KPPN, maka yang disahkan apa kas dan bank BLU yang belum disahkan gitu ya pada pendapatan. Padahal memang terkesan aneh gitu ya, terkesan aneh. Kok kas dan bank BLU yang belum disahkan, harusnya memang yang pas memang seperti PMK 212 itu ya, kas dan bank BLU pada PNBP BLU. Namun kalau kita simak di mengenai kas dan setara kas pada pengesahan itu ya, nah ini ya, ikutan itu ada utang ya ini ya, kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU itu kan sama nih waktu yang atas ini waktu SP3P gitu ya, kan ini waktu yang belum disahkan. Ketika setelah disahkan maka kas dan bank BLU, kas dan bank BLU yang belum disahkan itu sama, antara ini dan ini sama gitu ya jurnalnya. Ini ada nih kalau kalian baca gitu ya di halaman 131 gitu ya, MK itu. Jadi,
Jurnal liputan korolari itu berubah jadi jurnal pengesahan pendapatan gitu ya, pendapatan. Nah ini jadi agak make sense gitu ya kalau gue bilang waktu SP3B kita ngapain masuk kas juga gitu. Kenapa? Ya karena kan tadi saat duitnya diterima gitu ya. Saat duit diterima gitu ya. Kan saat diterima berarti sesuai dengan kabarnya gitu cek akuntansi sistemnya gitu ya. Maka saat pendapatan direalisasi berarti diterima gitu ya, maka tidak hanya akrualnya tetapi kas juga mencatat gitu ya. Namun memang kasnya kan di sini tidak kas dan bank value tapi utang pada kas pada value gitu anggapnya kita terima pendapatan maka utang pada kas value-nya itu berkurang gitu ya. Mungkin untuk penyesuaian gitu ya, pendapatan akrual diberi sesuai dengan tahun anggaran pelajaran dan pendapatan akrual gitu ya. Jadi ya, jurnal penyesuaiannya melalui minimum penyesuaian kalau untuk ini ya, kas dan bank value yang belum disahkan pada bank value kalau sampai akhir tahun belum disahkan gitu ya. Namun kalau untuk yang non kas gitu ya, non kas gitu, maka piutang pada pendapatan PLE gitu ya. Itu pendapatan yang sifatnya non kas dan non kas itu. Jadi belum ada kas masuk. Kalau yang pertama ini kan duitnya sudah masuk, cuma belum disahkan aja ya. Nah, ini jurnal yang ada di PMK 212 ya, tadi Bapak bilang ya. Ini kata-katanya ini pengesahan terproduktif ya. Kas pada PMK gitu ya. Jadi langsung masuk kas pada terproduktif, maka yang artinya kas pada PMK gitu ya. Kemudian di jurnal penyesuaian pendapatan tadi ini untuk NWPP PLU yang belum disahkan sampai dengan periode pengesahan tahun berjalan. Nah, kita langsung ke contoh soal gitu ya. Di contoh soal ini gitu ya, Bapak ambil dari MK 220 gitu ya. Lalu pada triwulan pertama tahun 2011 gitu ya misalnya, Satker PLU memperoleh pendapatan jasa layanan umum PLU secara kas sebesar 130 gitu ya. Nah, di sini kita langsung mengesahkan SP3B gitu ya, atau SP2B gitu ya. Jadi kas dan bank PLU yang belum disahkan pada pendapatan jasa layanan umum ini 130, dan pada kas sekarang sudah diterima gitu ya, utang pada kas PLU pada pendapatan jasa layanan umum ini 130. Jurnal ikutannya kas dan bank PLU pada kas dan bank PLU yang belum disahkan. Nah, tadinya memang kalau kita lihat jurnalnya itu cocoknya yang atas itu waktu SP3B gitu ya. Jadi kita melakukan pengakuan, kemudian ketika sudah disahkan maka kas dan bank PLU, ada kas dan bank PLU yang belum disahkan. Karena akun jurnal ini sama dengan yang dilakukan oleh kuasa pun. Kalian yang di PMK 212 itu kuasa pun KPPN itu akan mengakunkan kas dan bank PLU gitu ya, pada entitas gitu ya, itu di jurnal kasnya dia ya, jurnal kas ketika catatannya itu di kas gitu ya. Kas itu kan nanti larinya kan ke LFK dan EPSL gitu ya. Maka dia akan pengaruh pada tadi KPP Konsabun gitu ya, Konsabun KPPN gitu ya. Karena kan LHK dan EPSL itu kan yang punya LU itu akan konsultasikan gitu ya dengan kuasa pun gitu ya. Jadi make sense gitu ya. Jadi kan itu ketika misalnya hanya utang kepada kas value. Nah, kalau lihat klausul di PMK 220 memang ya dibuka kesempatan ya untuk melakukan jurnal gitu ya, untuk membuat jurnal yang dibutuhkan gitu ya. Memang
ini malah lebih ke guidance ya. Konsep ya kayak keterangan gitu. Kalau kita padukan dengan jurnal pengesahan kas dan secara kas gitu ya, maka jurnal korolari yang di akrual yang hanya ada di akrual kas dan bank value pada kas dan bank value yang dipisahkan. Saat pengesahan kas, maka kas dan bank value juga di jurnal kas juga ada kas dan bank value pada kas dan bank value yang dipisahkan. Ini 130. Atau juga bisa tadi utang kepada BLU tadi, karena kan utang pada BLU-nya jadi hilang gitu. Misalnya kasnya bertambah gitu ya. Jadi lihat konsepsinya itu kas dan bank BLU ini nanti akan dikonsolidasikan dengan KPBN. KPBN nggak ada. Ya, butuh akunnya dari mana ya, dari jurnal kasnya si BLU itu ya. Nah ini, jadi kalau kita lihat di jawaban PMK 220 gitu ya, dia memang tidak menyebutkan pengesahan kas gitu ya. Padahal kalau kita lihat di PMK-nya di 220 juga itu ada terdapat poin pengesahan kas gitu ya, pengesahan kas itu yang ini ya, yang ini ambil dari PMK 220 di halaman 1 gitu ya. Nah, kemudian ada soal lagi. Pada 1 Maret 2011, saat BLU menerima hibah sesuai berita acara dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berupa uang sebesar 375 juta dan 1 unit komputer senilai 60 juta gitu ya. Maka kalau kita lihat ini gitu ya, terhadap 1 unit komputer BLU melakukan penatasan BUMN dan pencatatan aset tetap pada neraca. Sedangkan pada 25 Maret karena triwulan ya, dilakukan pengesahan pendapatan hibah BLU sebesar 35 dan pengeluaran belanja jasa yang dibiayai dari hibah BLU sebesar 200 nih ya. Nah ini kalau ini kita nggak akan jurnalkan di bahasan tentang belanja aja ya. Kita di sini fokus ke pendapatan itu. Jadi ketika yang pertama ya, kan dari pendapatan hibah kalau bentuk uang maka dilakukan pengesahan gitu ya, makanya kan gitu. Sedangkan untuk yang bentuk barang gitu ya, tidak dilakukan pengesahan di KPBN itu, tapi cukup dicatat di aktualnya aja ya, peralatan di register gitu ya. Jadi ini jurnal atas transaksi ini. Maka tadi peralatan mesin dicatat gitu ya, perkembangan aplikasi aset gitu ya, nilainya 60 gitu ya. Kemudian pengakuan pendapatan hibah BLU bentuk barang gitu ya, sesuai dengan BST gitu ya. Maka dengan tanggal 1 Maret maka penjelasan aset di tanggal 25 Maret kita catat gitu ya. Peralatan mesin yang belum diregister gitu ya, ada pendapatan BLU gitu ya, nilainya 60 gitu ya, kira ngakui pendapatan gitu ya. Nah, tapi pendapatan hibah ini tidak dilakukan pengesahan. Yang dilakukan pengesahan yang bentuknya uang gitu ya. Karena nanti kan dia akan dibelanjakan gitu ya. Nah ini yang bentuknya uang, kita melakukan pengesahan S3B kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan hibah gitu ya, pendapatan jasa layanan umum, pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hibah gitu ya. Jadi pendapatan jasa layanan umum berasal dari hibah gitu ya. Kemudian jurnal korolarinya gitu ya, kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan gitu ya. Itu pula di jurnal kas gitu ya. Kenapa? Ya karena supaya tadi bisa dikonsolidasikan gitu ya, kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang disahkan gitu ya.
Karena nanti utang itu harusnya memang lawannya dengan piutang, utang kepada SBI nanti lawannya dengan utang gitu ya. Ini, nah sekarang akuntansi piutang BLU gitu ya. Nah, akuntansi piutang BLU sendiri ada 3 ya asalnya ya. Jadi ada 3. Bisa berasal dari hak tagih atas layanan BLU. Di sini piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang, jasa, utang, atau transaksi lainnya ya, yang menimbulkan hak tagih dalam rangka kegiatan operasional layanan BLU yang ditagihkan berdasarkan penetapan piutang BLU yang belum dilunasi. Mungkin akuntansi piutang BLU bisa berasal dari perikatan ya. Ikatan piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas perikatan mangkrak BLU dengan pihak lain, mitra kerja gitu ya, atas naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, seperti pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan gitu ya. Kemudian yang terakhir berasal dari tuntutan perkendaraan atau tuntutan ganti rugi. Ini timbul karena adanya hak tagih atas pelaksanaan TP yang dikenakan kepada kendara, tuntutan lalai atau hukum gitu ya, yang menimbulkan kerugian negara serta pelaksanaan TGR yang dikenakan kepada pegawai dan urusan bendahara gitu ya, akibat perbuatan lalai atau melawan hukum gitu ya, dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Nah, jadi akuntansi piutang BLU itu berasal dari hak tagih, perikatan atau TP atau TGR. Jenis-jenisnya ini ada piutang dari kegiatan operasional BLU layanan, lalu non layanan gitu ya. Piutang dari kegiatan non operasional BLU, jadi non layanan itu sewa gitu ya. Lalu belanja di muka, jadi kita bayar belanja di muka gitu ya. Belanjanya kita apa? Ya baju gitu. Lalu uang muka belanja gitu ya, kita bayar dulu sebelum kita terima apa namanya, prestasinya kita bayar dulu ya, belanja. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima, ini contohnya pendapatan tunai. Kemudian bagian lancar, bagian penjualan angsuran gitu ya. Lalu bagian lancar dari TP TGR karena kan ini sifatnya jangka panjang ya ke jangka pendek gitu ya. Jadi yang ke direklas bagian lancar gitu ya. Kemudian piutang tagihan penjualan angsuran ini contohnya penjualan aset ke pegawai gitu ya. Kemudian piutang tagihan tuntutan perbendaharaan untuk ganti rugi gitu ya. Nah, perlakuan akuntansinya bagaimana gitu ya? Perlakuan akuntansinya kan kita tahu perlakuan itu semua dari pengakuan, pengakuan, dan penyajian gitu ya. Nah, ini pengakuannya gitu ya, dari dokumen tagihan atau perikatan gitu ya. Kemudian diukur sesuai nilai tagihan atau piutang gitu ya. Penyelesaiannya ketika diterima pembayaran gitu ya. Dan penyesuaiannya ya atas piutang kan pasti ada penyelesaian piutang tidak tertagih gitu ya. Dan ada reklas ya tadi ya. Reklas bagian lancar gitu ya. Untuk supaya teman-teman bisa dibayar atas piutang panjang ya. Nah kan penyajiannya kan tadi neraca aset lancar gitu ya. Neraca aset lancar. Nah, kan piutang PNBP golongan aset lancar gitu ya. Piutang tagihan penjualan angsuran BLU gitu ya. Jadi kalau yang apa namanya yang disajikan di aset lancar itu misal piutang dari kegiatan operasional BLU, lalu piutang dari kegiatan non operasional BLU, belanja bayar di muka, uang muka belanja, pendapatan yang masih harus diterima, lalu pengisian piutang tidak tertagih gitu ya, masing-masing piutang ya, kali belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan pendapatan yang masih harus diterima itu nggak ada pengisian piutangnya gitu ya. Lalu penyajian piutang BLU ada juga di piutang jangka panjang gitu ya. Piutang jangka panjang itu dapat berupa piutang tagihan penjualan angsuran ya. Angsuran berarti jangka panjang gitu ya. Ke pegawai sendiri ya. Lalu piutang tuntutan kendaraan tuntutan ganti rugi gitu ya. Kemudian pengisian piutang tidak tertagih atas tagihan penjualan angsuran dan PPTGL itu ya. Nah, bila kita lihat jurnal standarnya gitu ya, jurnal standarnya.
pencatatan jurnal transaksional pencatatan piutang BLU di sini di PMK itu juga disebutkan bisa diakuin gitu ya. Lalu penyelesaian ya, pusat pembayaran, lalu penyusuan dan penyusuan kembali, penyusuan saat minimum, penyusuan bentuknya catatan piutang, gitu ya, piutang, lalu penyusuan saat kita bikin penyusuan piutang tidak tertagih kualitas gitu ya. Di sini pencatatan jurnal transaksional, pencatatan piutang BLU dari piutang BLU pada pendapatan jasa gitu ya. Kemudian kalau penyelesaian pasti saat dibayar gitu ya, saat dibayar gitu ya. Utang pada pendapatan gitu ya, kas pada jadi di saat apa namanya kalau ini berarti bukan kas pada piutang gitu ya, gitu ya. Ini contoh yang di apa PMK 212 ini contoh jurnalnya aja. Dan ini contoh kan kalau bayar kan pasti nanti larinya ke korolari gitu ya, pengesahan ya, sudah 3 kali kan. Kemudian waktu penyisian piutang berarti piutang apa pada pendapatan BLU gitu ya, yang sifatnya non kas gitu ya. Contoh soalnya kita langsung contoh soal misal di Juli Satker BLU mengajukan tagihan pada PTA atas diberikan surat layanan kegiatan yang diberikan pada karyawan PTA sebesar 900 gitu ya. PTA membayar 50% dari pembayaran tersebut pada tanggal 8 Agustus atas pembayaran termin 1 gitu ya. Yang gitu ya. PBLU mengajukan pengesahan ke KPPN pada 8 September. Atas pendapatan yang sebagian telah dibelanjakan beli aset terlebih 200 gitu ya. Sebagai berikut. Maka pencatatan piutang timbulnya hak, ya berarti saat timbulnya hak kan pengakuannya kan piutang kita akui saat timbulnya hak, berarti saat timbulnya itu berarti kita nyakit gitu ya. Piutang BLU pelayanan pada pendapatan jasa pelayanan nilainya 900 gitu ya, pada tanggal 7 Juli. Kemudian saat diterima tapi saat diterima ini ketika misal diterima tapi kita saat dilakukan pengesahan gitu ya, saat dilakukan pengesahan saat terimanya memang harusnya sih kalau lihat aktual itu ya saat diterima harusnya dicatat gitu ya. Cuma di sini saat dilakukan pengesahan pendapatan gitu ya ke KPPN gitu ya, ada kas dan bank yang belum disahkan pada piutang pelayanan gitu ya. Dan kita mengakui utang pada kas pada pendapatan jasa layanan. Kemudian jumlah korolarinya diaktual kas dan bank BLU pada kas dan yang memisahkan. Jumlah pengesahan kasnya tadi kas yang BLU dan kas memisahkan senilai 450 gitu ya. Apabila misal sampai akhir tahun dia belum bayar, maka kan yang berpengaruh penyelesaiannya hanya terhadap tadi piutang tidak tertagih tadi nilainya 0,5% kali piutang gitu ya, karena kan sejatinya kan dia jatuh tempo dari 1 tahun yang 0,5%, 0, ya atau 5 promil gitu ya. Sebenarnya itu ya. Jadi memang harusnya 1 tahun depan itu memang kalau piutang BNPB itu umurnya setahun gitu ya. Kita lancar gitu. Nah di sini beban penyisian piutang tidak tertagih pada penyisian piutang tidak tertagih senilai 2,5. Nah, penyisiannya hanya baca gitu ya. Nah di sini kan piutangnya sudah normal gitu ya. Nah, pendapatan nanti kan dia akan ngaruhnya kan di LPI ya. Maksud di situ akan mengurangi kas sendiri di sini aset kapasitas dan itu. Nah ini untuk jurnal pengesahan belanja rupiah murni expendable gitu ya. Yang pertama jurnal komitmen belanja gitu ya. Tarik ke sini. Kemudian jurnal resume bagian belanja JPP, jurnal pengesahan realisasi belanja JPP 2D dan jurnal korolari pendapatan BLU APBN gitu ya. Ini jurnalnya ya seperti tadi
sifatnya dia single entry gitu ya. Jadi belanja saat terjadi transaksi ini istilahnya kalau di PMK 212 itu ya paling ideal menurut Bapak ya, dalam prinsip awal gitu ya. Saat transaksi kita dapat gitu ya komitmennya gitu ya, kemudian saat terima tagihan maka kita balik gitu ya, balik komitmen tadi. Kemudian saat resume tagihan belanja SPP itu bukan pada belanja yang masih harus dibayar gitu ya. Dan saat disahkan maka tadi belanja yang masih dibayar pada ditagihkan entitas lain itu belanjanya apa ya, itu baru nyatet di kasnya gitu ya. Nah, jurnal ikutan korolarinya, nah, ketika karena tadi ditagihkan entitas lain, mah ditagihkan entitas lain itu kita debit dan kita ganti jadi pendapatan alokasi APBN gitu ya, di kredit gitu ya. Nah ini contoh soalnya misal di buku itu di PMK itu ya, Pak Juli mengajukan tagihan beban pegawai atau alokasi dana korup yang murni senilai 900 dan telah terbit SPM atau SP2 di belanja pegawai itu ya. Maka tadi kita akui komitmen belanja gitu ya. Saat transaksi belanja pegawai gitu ya, muncul tanggal 4 Juli, lalu muncul besoknya apa namanya, kita SPP-in gitu ya, maka tanggal berikutnya harus jurnal komitmen belanja satu tagihkan gitu ya. Saat SPPLS tadi beban gaji pada belanja pegawai yang masih harus bayar gitu ya, dan belanja pegawai yang masih harus bayar pada ditagihkan entitas lain. Nah, ketika ini baru kita nyatet di jurnal kasnya gitu ya, belanja gaji pokok MS ditagihkan entitas lain senilai 900. Nah, ini karena tadi belanja itu belanja dari rupiah murni itu merupakan pendapatan yang berasal dari alokasi APBN gitu ya, maka kita bikin jurnal ikutan korolari pendapatannya ditagihkan entitas lain pada pendapatan alokasi APBN penuntutan SPM SP2D nilainya 900. Nah, ini kalau tadi atas rupiah murni expendable yang sifatnya belanja tapi masuk pendapatan sekarang yang pure dari operasional BLU gitu ya, jadi dari kas dan BLU gitu ya. Jurnal komitmen belanja gitu ya. Lalu jurnal resume tagihan belanja SP3B gitu ya. Dan jurnal pengesahan realisasi belanja SP2B atau disebutnya jurnal korolari gitu ya. Namanya pengesahan belanjanya gitu ya. Pengesahan atas kasnya. Jurnal komitmen belanja sama, kita melakukan komitmen. Kemudian saat dia apa namanya, kalau dilihat di sini itu kan ini di PMK 212 beban BLU expendable pada kas dan bank BLU yang belum disahkan aset. Kalau kita lihat di contoh di PMK 220 maka dia langsung gitu ya, jadi kan dia nggak ada bukan saat SPP-nya. Kalau kita lihat kan kita saat SPP nyatet hanya di akrual, kemudian saat SP2D nyatet di akrual dan kas. Tapi kalau di BLU ya SP3B itu nggak nyatet, tapi SP2B gitu ya. Belanja barang di saat belanja barang dilakukan pengesahan belanja pada piutang dari kas BLU. Nah ini kan jadi dianggapnya belanjanya nambah, piutangnya berkurang gitu. Piutang terhadap kas BLU-nya berkurang gitu ya. Kemudian persediaan yang belum diregister pada kas dan BLU yang belum disahkan gitu ya. Nah ini contoh aja, sebenarnya banyak gitu ya. Ini contohnya misalnya sedia kalau dia expendable, ini bukan expendable ya itu ya. Kalau expendable dia tidak menghasilkan aset interkompetitif gitu ya. Misal belanja barang gitu ya, atau belanja apalah itu ya, yang enggak misalnya yang enggak masuk gitu ya di neraca gitu ya. Nah ini
jurnal pengesahannya, ini jurnal pengesahannya kalau di PMK 212 kas dan PLU yang dipisahkan pada PLU aset gitu ya. Jadi, ini make sense sama yang ini. Jadi, kalau ini harus ini SP3B saat SPP gitu ya. Waktu SP2D harusnya begini. Nah ini make sense dengan tadi pengesahan kas dan setara kas di halaman 131 ya. Belanja pada piutang dari kas PLU sama. Jadi setelah itu waktu pengesahannya kas dan bank PLU yang pengesahan pada kas dan bank PLU gitu ya, untuk melakukan pengesahan. Agar lalu ini ya yang untuk pengesahan untuk intrakomunitas gimana? Sama jurnal komitmen belanja. Ini pengesahan realisasi belanja pada korolari ini sama, nggak ada beda. Ini contohnya ini belanja bank persediaannya tadi dan register gitu ya. Saat korolarinya ini ini sebenarnya pengesahannya seperti tadi ya. Ini cuma ini belum bapak masuk ini. Kita lihat ya. Ini tadi nah ini kalau kita contoh soal ya dari itu ya, dari PMK itu. Bayaran ini di bulan pertama pendapatan silangan umum tadi kan 130 gitu. Jadi kita sudah menjurnalkan. Kemudian pada yang sama melakukan pembayaran gitu. Karena kan kasnya bertambah, berarti ya kasnya nanti berkurang ya. Yang tolong dipahami adalah ini. Pendapatannya bruto, berarti kita melakukan pengesahan pendapatan dulu baru belanja, atau bisa juga belanja dulu baru pendapatan. Sekarang kan tadi kita punya berbelanja, kita punya utang gitu ya, kita punya utang gitu ya, kita utang dulu atau kita punya utang dulu gitu ya, ada kas gitu ya. Nah kalau tadi sudah dilakukan pengesahan di pendapatan, maka kita tinggal lakukan pengesahan terhadap belanjanya. Pertama melakukan komitmen gitu ya, saat transaksi, kemudian saat komitmen saat terima tagihan SPT. Beban gaji, karena di sini kan beban gaji ini sifatnya expendable gitu ya, kemudian peralatan mesin yang di register sifatnya intercompatible gitu ya. Kita nyatet di akrual dan kas gitu ya. Sedangkan di akrualnya gitu ya, di kasnya itu ada kas PLU. Kemudian ada jurnal korolarinya dan pengesahan kas gitu ya. Kalau bilang korolari itu dia hanya mengikutkan tadi kas dan bank PLU yang memisahkan pada kas dan bank PLU. Jadi istilahnya ibaratnya kayak dia melakukan SP2D gitu ya. Gitu. Ternyata cuma tadi tidak ada di kasnya gitu ya. Karena kas ini nanti harusnya kas dan bank PLU itu menjadi akunnya di kuasa hukum gitu ya. Kalau konsolidasi. Nah kalau di PMK 220 ada gitu ya di pengesahan itu, pengesahan belanja kas dan bank PLU pada kas dan bank PLU. Nah kemudian ada dua jurnal ikutan selain jurnal pengesahan kas gitu ya. Kemudian jurnal pengesahan tetap tidak berperintah atau tetap peralatan mesin pada peralatan mesin yang belum diregister gitu ya. Jadi sebenarnya melakukan melakukan komitmen, habis itu melakukan SP3B,
bukan seperti belanja, kemudian pengesahan kas, kita tuh jurnal korolari ya ikutannya, dan jurnal korolari untuk tadi pendidikan aset tetap gitu ya. Nah itu demikianlah penjelasan mengenai pendapatan dan belanja gitu ya. Gak usah terlalu pusing gitu ya, jangan terlalu pusing melihat ini perbedaan itu. Jadi yang penting kalian mengerti konsepsinya gitu, bahwa pendapatan dan belanja yang dibiayai dari operasional PLU yang melalui kas dan PLU tadi perlu dilakukan pengesahan gitu ya. Jadi istilahnya pengesahan itu saat diakui oleh KPPN gitu ya. Saat diakui KPPN maka kita baru mencatat dia pendapatan dan dia belanja gitu. Karena usulnya itu sebelum PMK 212 gitu, karena kalau 212 dia kan ya awal sekali atau mulai dari transaksi gitu ya, pengakuan sampai ke PMK yang terdahulu itu kan 225 itu kan dia ini saat dilakukan SPPLS gitu ya, saat dilakukan pembayarannya dia baru, saat SP2D-nya dia baru mengakui gitu ya. Jadi maksudnya yang tidak aktual banget gitu ya, tidak aktual itu memang, tapi tadi ada klausul, ada klausul gitu ya, 21 ini jadi perbedaan maka yang kita adalah PMK 20 gitu ya. Itu silahkan pelajari lebih lanjut transaksi-transaksi lainnya di PMK 220 2016 itu kan. Itu ada banyak mulai dari gimana penyetoran, bekas negara gitu ya, bagaimana penyesuaian aset dan lain-lain gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, silakan dipelajari dan selamat belajar.